Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker terjadi di tahun 2012. Di periode itulah diketahui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sedang menjabat sebagai Menteri. Caimin menjadi Menaker periode 2009-2014 di era Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut juga dibenarkan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat ditemui di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Jumat 1 September hari ini. KPK mengakui akan langsung bekerja untuk mencari bukti-bukti yang terlibat di tahun tersebut, termasuk untuk melakukan upaya-upaya paksa. Asep mengatakan tak akan menutup kemungkinan memanggil dan memeriksa pejabat yang menjabat kala itu. Asep mengatakan semua pihak yang terlibat dan disebutkan oleh para saksi serta ditemukan di bukti-bukti akan dimintai keterangan. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 orang tersangka. Dari informasi, 3 tersangka tersebut adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I. Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia, dan Reina Usman. Reina Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reina merintis karir di Kemenaker RI tahun 86 hingga purna tugas di tahun 2021. Selain di Kemenaker, Reina Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB. Reina sendiri diketahui sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Bali. Sementara itu, PT Adi Inti Mandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi atau IT. Proyek pengadaan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Data Proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau BINAPENTA. Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai 20 miliar rupiah. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harta atau markup terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Dengan dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Pak mau nanya soal ini dong Pak, yang TKI itu di Kemenaker. Itu kejadiannya tahun berapa sih Pak? Apakah di menteri yang ini atau yang sebelumnya? 2012. Berarti zaman waktu menterinya Caimin ya Pak? Jadi searching lah. Oh gitu deh. Karena 2012. Pemeriksaannya itu pejabat-pejabatnya yang 2012-an. Jadi ya kita tentu kalau melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan tempusnya. Tempus itu waktu kejadiannya apa. Jadi itu ada apa namanya, kita dapat laporan, kemudian laporan itu ditindaklanjuti dari masyarakat, kemudian ya disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu. Itu tentunya kalau yang sekarang paling kita ya ke tempatnya itu melakukan upaya paksa, tadi kan penggeledahan yang banyak itu. Itu pun juga untuk mencari apa namanya bukti-bukti yang di tahun itu gitu. Berarti Pak, ada kan kemungkinan memanggil Muhaimin Iskandar ya Pak, karena dia sebagai menteri dan pengguna kuasa gitu. Semua pejabat di Tempus itu, apa namanya dimungkinkan untuk kita minta keterangan. Jadi semua pejabat di Tempus itu dimungkinkan untuk keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada para pihak misalkan si A menuduh si B, kemudian si C juga menuduh si B, lalu si D tidak kita minta keterangan, itu kan akan janggal. Jadi semua akan kita yang terlibat yang disebutkan di dalam apa namanya oleh para saksi dan ditemukan juga di bukti-bukti kita akan minta keterangan.
Kan Mas Ali udah bilang kalau itu menyangkut kerugian negara. Kalau Pak Alek bilang nilai kontraknya sampai 20-an miliar lebih. Kalau nilai kerugiannya berapa itu Pak sejauh ini penghitungan sementara? Nanti ya, ini kan sedang kita mintakan, ya, ini sedang kita mintakan ke yang berhak untuk mendeklar berapa kerugian negara. Nah itu kan dari BPKP atau ahli ya, auditor yang kita minta. Nah jadi kita sementara ini berpijaknya kepada berapa nilai kontraknya.